Halo sobat, sahabat sehat RSU Pindad, berjumpa kembali di acara talk show Sehat RSU Pindad. Hari ini kita kedatangan tamu dokter yang sangat ceria dan bersemangat, Dr. Yanis Prasetyaning Damatantri, spesialis neurologi. Kita hari ini akan membahas tentang stroke. Di hari Jumat yang ceria dan sehat ini, mari kita persilahkan, kita akan mulai acara talk show kita bersama Dr. Yanis. Silakan dokter, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo sobat sehat dari Turen, saya dengan Dr. Yanis, spesialis saraf yang bertugas di sini. Jadi mungkin kali ini kita bincang-bincangnya santai aja sih, sekitaran tentang stroke ya. Yang penyakitnya sebenarnya banyak terjadi, tapi kita untuk kewaspadaan kita tuh juga kurang terhadap penyakit ini. Baik, ini stroke ini kan banyak sekali ya dokter ya. Jadi untuk pasien-pasien kita lumayan banyak yang dengan diagnosis stroke. Sebelumnya kita akan bahas dulu dokter. Jadi stroke itu sebenarnya apa dokter definisinya? Maksudnya pengertiannya gitu. Jadi sebenarnya stroke ini juga termasuk penyakit degeneratif ya. Stroke itu kalau secara definisi sebenarnya adalah kelainan defisit neurologi atau kelainan neurologi ya, saraf gitu, yang sifatnya itu permanen. Jadi dia menetap lebih dari 24 jam dan penyebabnya itu harus adanya gangguan dari pembuluh darah. Jadi tidak disebabkan oleh penyakit lain, misal infeksi, tumor atau peradangan seperti itu. Itu untuk penjelasan secara per definisi. Jadi untuk mendiagnosa pasien ini stroke itu harus memenuhi kriteria itu gitu. Jadi tidak bisa semua gejala itu diarahkan itu stroke atau bukan. Jadi harus benar-benar memenuhi kriteria sesuai definisi stroke itu tadi. Berarti gangguan dari pembuluh darahnya ya dokter ya. Oke. Terus kalau misalnya gejalanya dokter, mungkin sebagai orang awam nih, kita tuh harus gimana caranya biar ini kira-kira stroke atau bukan gitu dok? Gimana dok? Jadi gini sih dok, sebenarnya ya stroke itu kan kalau secara garis besar itu kita bisa pecah jadi dua. Jadi dia itu ada stroke karena sumbatan atau stroke karena pecah pembuluh darah. Masing-masing ini sebenarnya bisa menimbulkan gejala yang sama. Lah untuk masyarakat awam, kapan kita aware, maksudnya kita waspada ada stroke itu jika ada beberapa tanda, misal adanya kelemahan satu sisi. Yang paling gampang ya dikenal itu kelemahan satu sisi, ada bicaranya pelo atau merot, kemudian ada gangguan-gangguan yang lain seperti kesemutan separuh, kemudian apalagi ditunjang pasien ini ada faktor-faktor yang menjadi resiko terjadinya stroke, misalnya tekanan darah tinggi, ada kencing manis, mungkin kolesterol yang tidak terkontrol, ada obesitas seperti itu. Oke, berarti kita bisa lihat dari gejala cepatnya, orangnya bicaranya pelo kayak gitu ya dok. Terus habis itu mungkin tangan sama atau kaki tiba-tiba kok tidak bisa bergerak gitu ya dok ya. Itu mungkin bisa kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini memang sebenarnya tanda-tanda stroke gitu ya dok. Nah, bisa nggak sih dok kalau misalnya nggak pernah sakit nih sebelumnya, terus kok tiba-tiba ada gejala kayak gini gitu, sebenarnya bisa atau enggak dok? Ya bisa sih. Jadi kita tuh kelemahan di kita karena faktor resikonya stroke ini kan sering tidak dikenali. Kenapa? Ya karena jika tidak ada gejala maka orang itu akan jarang memeriksakan diri secara rutin. Padahal ada panduannya, ada panduan pencegahan stroke primer seperti itu ya. Jadi itu banyak sih, maksudnya kayak pengaturan pola makan, pengaturan aktivitas, kemudian mengontrol rutin itu yang dicekkan kan macam-macam tuh, jadi kayak tekanan darah, gula, kadar kolesterol dan lain-lain tuh. Lah itu orang itu kadang datang kok tiba-tiba, padahal saya tuh nggak pernah sakit apa-apa, iya dok. Tiba-tiba lemes kayak gini, nggak mungkin lah saya stroke. Ya gitu dok, benar. Denial gitu. Iya. Tapi mungkin sebenarnya, jadi stroke itu dia sebenarnya sudah ada faktor resiko, cuman mungkin satu dia tidak terperiksa ya, jadi dia tidak kontrol rutin untuk periksakan, jadi faktor itu tidak ditemukan. Atau sebenarnya memang ada beberapa jenis stroke itu yang memang tidak berdasarkan faktor resiko yang klasik. Jadi kalau klasik itu kan diabetes, tekanan darah tinggi dan lain. Tapi ada stroke yang disebabkan karena autoimun, karena peradangan, misal seperti meningitis TBC itu, radang selaput otak aktif itu gejalanya kadang mirip seperti stroke dan gambarannya memang ya seperti stroke, tapi dia penyebabnya karena infeksi atau usianya dia muda banget nih, masih umurnya berapa belas gitu, tapi kok dia lemah separuh seperti itu kan. Ya bisa aja. Jadi stroke itu kalau dulu itu kan selalu dikatakan itu usia tua tuh penyakit orang tua, orang muda nggak bakalan. Dulu angkanya memang iya di atas 45 tahun itu
lebih banyak, namun semakin lama semakin bergeser, jadi angkanya tuh semakin ini ya berkaitan dengan pola hidup yang semakin Ya seperti sehat, sedentary gini ya dok ya. Jadi aktivitas fisik juga sudah mulai rebahan. berkurang. Iya. Terus pandemi ini orang-orang cenderung untuk di rumah gitu ya dok. kurang mobilitas, kurang aktivitas itu kan juga berpengaruh juga. Jadi begitu ya sobat sehat. Jadi bukan berarti kalau misalnya memang sebelumnya tidak pernah sakit terus tidak bisa kalau tiba-tiba terkena serangan stroke. Itu semua mungkin terjadi, tetap ada kemungkinannya. Tergantung memang apakah memang sebelumnya sudah terdeteksi faktor resikonya atau tidak. Jadi memang itu sebenarnya perlunya kita periksa screening ya dok ya. Jadi kalau misalnya kolesterol, gula, nah sebenarnya pentingnya di sana gitu. Nah itu tadi kita udah bahas tentang pengertiannya, gejala, sama beberapa kita singgung tentang penyebabnya. Nah sebenarnya dok, kalau misalnya pasien-pasien yang memang sudah terdeteksi stroke, itu tuh kalau sampai di rumah sakit itu penanganannya bagaimana dok? Ya, jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya ya, stroke itu satu-satunya pengobatan ya dibawa ke rumah sakit gitu kan. Mitosnya nih ada yang ditusuk jarinya Oh dulu, iya dok gitu ya. kan, terus dipijetin gitu kan. Nah itu karena gini, time is brain, jadi kerusakan semakin lama kita menunda pengobatan itu kerusakan otak dikhawatirkan kan lebih gede. Iya. Jadi stroke itu penanganan utamanya ya harus ke rumah sakit untuk ditangani. Terus apa sih kita tujuannya ditangani awal di rumah sakit itu apa gitu kan? Jadi kita itu yang utama kan menentukan stroke ini sumbatan atau pecah pembuluh darah gitu kan. Karena kalau sumbatan kita ada golden period, ada masanya. Jadi 3 jam sampai 4,5 jam setelah kejadian stroke sumbatan itu menentukan gitu. Kalau kita bisa segera mendiagnosa, misalnya CT scan-nya cepat nih, orangnya kondisinya bagus memenuhi kriteria, bisa kita lakukan segera untuk apa istilahnya mengencerkan sumbatan tadi kan. Jadi nanti kecacatan, kematian bisa ditekan gitu. Kalaupun disarannya tidak memungkinkan kan, karena syaratnya itu kan harus CT scan tuh. Kalau tidak memungkinkan ya minimal itu kalau kita bawa ke rumah sakit kita bisa mengenali tanda kegawat daruratannya kan. Iya dok. Apakah ini stroke-nya ini ringan, artinya yang masih bisa istilahnya tidak terlalu berbahaya, tidak menyebabkan kematian gitu, atau stroke yang berat. Di rumah sakit pada prinsipnya kita atasi fase akutnya dulu, fase kritis ya, fase awal-awal stroke itu. Jangan sampai dia mengalami penurunan kondisi ke yang berat. Jadi apa yang kita lakukan? Otomatis dia akan bed rest, istirahat total tuh, nggak ada aktivitas, mengurangi beban kerja otak seperti itu kan. Kalau tensinya tinggi ya kita turunkan tensinya. Kemudian ada tempat kita mengatur tekanan dalam otak, maksudnya tekanan dalam otak. Jadi kalau tinggi, kalau di rumah sakit kan kita bisa observasi ada tanda-tanda. Ketika ada tekanan sudah mulai naik, itu bisa kita lakukan intervensi segera. Kalau di rumah kan nggak tahu, maksudnya ini apa gitu kan. Jadi yang saya tegaskan itu kalau ada stroke itu segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu kan. Kalau kita mau ngomong yang maksudnya kayak bawa yang ada CT scan-nya kan nggak semua ya ada CT scan-nya. Maka saran saya dibawa dulu ke rumah sakit yang terdekat supaya diatasi dulu kegawat daruratannya. Ketika sudah gawat darurat sudah diatasi itu mungkin bisa dirujukkan ke rumah sakit yang ada fasilitasnya terdekat. Itu dengan catatan yaitu tadi daerah-daerah perifer yang memang jauh dari fasilitas yang lengkap gitu kan. Jadi itu sih, jadi terapinya pada dasarnya itu tujuannya adalah menyelamatkan sisa otak yang nggak rusak. Oh gitu. iya dok. Jadi tujuan terapi utama stroke itu menyelamatkan sisa otak yang tidak rusak supaya nggak semakin gede gitu kan, rusaknya tambah banyak, nanti angka kematian semakin tinggi. Kalaupun nggak angka kematian, kecacatannya yang lebih besar gitu kan. Gitu. Kalau misalnya perawatan mungkin dokter, jadi mungkin untuk keluarga pasien mungkin ya dok. Jadi biasanya kalau memang perawatan stroke itu rata-rata berapa hari dokter mungkin kalau untuk di jadi gini, yang sering disalahartikan itu kan orang masuk opname untuk stroke, dalam pikirannya itu selalu kan nanti pulang harus sembuh. Nah, iya dok. Aku dulu nggak apa-apa kok, aku umurnya masih 40 tahun, harusnya aku bisa lari pulang gitu kan. Padahal tidak seperti itu gitu ya. Kita tujuannya itu tadi kita observasi fase akutnya, maksudnya jangan sampai jatuh ke kondisi yang lebih buruk gitu kan. Jadi kita ada standar sendiri sih, maksudnya jika kondisinya dia stabil biasanya kita rawat ya 3 sampai 5 hari. Kecuali kalau stroke pecah pembuluh darah ya, itu mungkin bisa lebih lama 10 harian gitu. Setelah itu jika kondisi kita dinilai dokter itu sudah stabil, maksudnya dia sudah lewat fase akutnya, fase kritisnya, dia bisa pulang, dilanjutkan pengobatan di rumah. Jadi nanti yang berperan penting itu ya rehabilitasinya, itu justru rehabilitasi pemulihan ketika di rumah. Makanya keluarga pasien tuh harus benar-benar diajari gitu, maksudnya nanti di rumah kira-kira bagaimana, jangan sampai fase akutnya kita udah baik ya, maksudnya udah terkontrol, sampai rumah
ternyata terabaikan mungkin ya terabaikan dok. gitu kan, Iya. makanya ini lagi tensinya naik lagi gitu kan, itu sih yang. Berarti peran keluarga di sini sangat penting ya dok ya untuk terapi lanjutan di rumah ya dok ya. Nah jadi kalau misalnya kita nih sudah selesai nih dok perawatan di rumah sakit, pasiennya kondisinya sudah bagus, nah kan pasiennya diizinkan pulang ya dok ya. Nah itu tuh bagaimana dengan keluarga nih dok? Apa sih yang bisa saya lakukan gitu? Mungkin itu orang tuanya mereka gitu ya dok. Itu bagaimana dok? Yang pertama itu support ya. Kalau jadi keluarga itu jadi lingkungan tuh supporting sistemnya tuh harus bagus. Maksudnya dari pasien ini harus bagus karena pasien ini kan kondisi sakit, dia pasti masih membutuhkan bantuan. Istilahnya untuk daily living untuk sehari-hari itu dia masih butuh bantuan. Itu memang ya mungkin masih harus dibantu, tapi dalam arti kalau yang sering saya tegaskan itu jangan dicacatkan. Dalam arti terus apa-apa nggak boleh dicacat atau malah diabaikan gitu. Jadi mungkin pasien tuh pulang harus mengenali jadi kelainan yang apa yang diderita pasien ini apa sih, mungkin dia susah ngomong nih, lemas paru gitu kan. Yang penting itu nanti pasien ini harus diatur satu istirahat, ya tidurnya tuh harus cukup malam, maksudnya 6 sampai 8 jam tuh tidur malam. Loh kenapa kok harus malam kan, maksudnya kenapa kok malam itu harus segitu, kita tuh mesti ngotot harus tidurnya 6-8 jam karena malam itu adalah saat optimal sel-sel saraf itu mereparasi diri kan. Kemudian nutrisinya mesti baik. Nutrisi itu dalam kualitas maupun kuantitas. Dan macam-macam juga tergantung. Jadi kayak garamnya harus kurang dari 2 gram per hari. Kemudian nanti lemaknya makan lemaknya itu bagaimana, itu kan diatur nanti. Pulang itu ada nanti panduan dietnya tuh ada pasien habis stroke itu. Iya. Setelah itu latihan, maksudnya stimulasi itu kognisi, maksudnya kognisi itu kan kepintaran gitu ya. Jadi dia mungkin dia ada kelainan membaca, mulai diajari membaca, menulis, kemudian diajak berbicara. Jadi pasien ini kadang pasien habis stroke terus nggak bisa ngomong, dibiarin tuh sama keluarga. Aduh percuma lah diajak ngomong juga nggak ngerti gitu kan. Itu jangan seperti itu. Jadi dia harus tetap distimulasi. Kalau ada kelemahan ya digerakkan di semua persendian, kemudian dirangsang sensorik seperti itu. Jadi stimulasi lebih awal itu nanti menghasilkan outcome yang lebih baik gitu sih. Jadi angka kecacatannya juga biar rendah. Jadi mungkin dia sudah angka mortalitasnya rendah nih, sudah nggak meninggal pasiennya ya, tapi kecacatannya kita kejar. Pentingnya lagi kedua adalah mencegah serangan stroke ulang. Nah itu poinnya di rumah itu kayak gitu. Jangan sampai stroke ini selamat, stroke berikutnya kan kita nggak tahu lah. Sekarang fokus kita ya mencegah serangan stroke ulang. Itu sih yang. Jadi kunci perawatan di rumah ada 2 ya dok. Yang pertama mencegah kecacatannya ya dok biar tidak semakin parah. Terus yang kedua adalah mencegah biar serangan ulang ya dok ya. Karena serangan ulang kita tidak tahu nanti kedepannya akan bagaimana gitu ya dok. Baik. Terus itu kan untuk keluarganya ya dok. Kalau misalnya untuk pasiennya sendiri dok, mungkin kan aku usianya masih muda dan sebelumnya aku bisa beraktivitas dengan bebas, terus tiba-tiba aku menjadi kayak gini. Mungkin bagi pasien itu menjadi hal beban tersendiri gitu dok. Iya sih, jadi gini sih, orang menerima suatu berita buruk, bad news itu kan ada fasenya ya. Dok. Mungkin sebagai dokter, sebagai maksudnya tenaga medis kita harus tahu pasien ini berada di fase mana. Kalau dia masih fase denial ya itu kita masih belum bisa masuk. Maksudnya biarin dia fase menerima dulu sakitnya apa. Itu tentu ya tadi support dari keluarga, cara kita menjelaskan ke pasien bahwa kita harus menerima dulu kalau aku sakit stroke nih kayak gitu. Setelah itu baru kalau dulu paradigmanya adalah stroke itu adalah orang pasien stroke itu pasti cacat kan. Pasti cacat, udah kamu sampai tua kamu nggak bakalan bisa jalan gitu, bakal lari. Itu yang semakin lama itu semakin berkembang kan ilmunya, neuroscience. Jadi ada perkembangan ilmu di mana ternyata sel-sel saraf kita itu pinter loh dia. Jadi kalau dia distimulus terus ya, jadi ada sel saraf yang cacat tapi kita stimulasi terus, kita rangsang terus yang lain itu, ternyata sel-sel saraf yang lain yang sehat itu akan menggantikan atau dia akan merangsang sel saraf yang rusak itu untuk kembali aktif gitu. Makanya pentingnya di saat itu yang ditanamkan ke pasien. Maksudnya yang penting itu nggak boleh, jangan berputus asa, intinya kan gitu ya. Memang itu masalah yang berat banget karena kan kita kalau bayangin kita habis sehat, masih muda, masih produktif, masih suka kongko-kongko kemana-kemana, tiba-tiba harus sakit kan pasti gitu. Cuman ya itu tadi pastikan pasien sudah dalam fase accepted, dia sudah menerima gitu. Kalau dia masih di fase denial, fase marah gitu kan, belum itu ya nggak akan bisa. Jadi kan orang fasenya masih denial, kemudian angry, marah ya, setelah itu dia sudah accepted, terus encourage dia semangat nih, aku pasti sembuh ya gitu. Ya goalnya kita sampai ke fase yang itu gitu kan. Apalagi mungkin kalau kepala keluarga mungkin ya dok, mungkin itu kan menjadi beban tersendiri bagi si pasien. Baik, jadi mungkin ada lagi mungkin dokter yang perlu ditambahkan selain yang sudah kita bahas dokter? Udah sih, jadi
Yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya kan adalah bahwa stroke itu ya bisa kita obati gitu kan. Maksudnya kita bersama-sama bisa menyembuhkan. Yang penting adalah segera bawa ke rumah sakit. Jika ada tanda-tanda dicurigai ada tanda stroke. Kalaupun bukan stroke ya udah kan. Tapi yang penting itu kita kejar waktu karena itu tadi time is brain itu tadi. Itu sih yang misi yang mau sampai saya sampaikan itu. Jadi jangan menunda-nunda karena sering kita dapat pasien lemas paruhnya udah seminggu yang lalu. Oh iya ya, Dok. Itu kan itu kecacatannya juga tentu akan lebih gede, itu aja sih. Jadi memang waktu itu adalah kunci utama ya Dok ya. Jadi kalau memang dari awal sudah menemui tanda-tanda stroke, nah baiknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Dok. Nanti kalau memang memerlukan fasilitas lebih lanjut, maka akan dilakukan proses rujukan seperti prosedurnya. Jadi sahabat sehat, begitulah pembahasan kita hari ini tentang stroke. Kita sudah membahas banyak nih, mulai dari definisinya, gejalanya, sebab-sebabnya, dan juga tata laksana serta bagaimana ya perawatan di rumah untuk pasien-pasien yang stroke gitu ya. Terima kasih untuk acara talk show hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih ya Dokter Yanis. Ya, semoga kita semua sehat selalu di pandemi ini. Jadi kita bisa bertemu lagi